Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah sudah kawa berkumpul di sini dalam rangka pengajian, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Mubtadi dalam masalah tauhid. Cuma kitabnya belum tuntung, jadi kada dibawakan. Insyaallah bulan kaina dibawakan kitabnya. Cuma walaupun kitabnya kada dibawa, tapi kita sudah memulai masuk membaca kitab. Jadi insya Allah kena bulan kena ada kitabnya. Yang kita hormati, kita muliakan para dzurriyyat Rasulullah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama. Mudah-mudahan beliau itu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan juga kita seberatan dikabulkan hajat, husnul khotimah. Jadi pelajaran sifat 20 lah itu sebelum kita masuk mulai membahas masalah Allah wajib bersifat wujud, itu penting dulu kita paham kenapa kita disuruh belajar sifat 20. Maka memahami kenapa kita disuruh belajar sifat 20, tentu kita bertakun, napa hukumnya? Jadi hukum belajar sifat 20 itu wajib atau fardu ain, kada kawa diwakilakan. Apabila kewajibannya belajar mulai akhir balik. Bila orangnya balik, bebinian sudah pernah haid sekali, lalakian sudah pernah keluar air mani, dan orangnya akil, ada bakalnya kita. Arti bakal itu tahu di duit. Nah, gitu dah. Ini ada yang kada tahu di duit. Ini berapa harganya cil buah ini sebege aja. Jar acil 2000 aja. Hakunlah 5000 aja. Nah, nanti kada bakal ngarannya. Nah, kalau kada bakal nangga ini, kada wajibnya belajar sifat 20. Nah, cuma kalau kita ini bakal, bukti bakal berapa cil 2000 aja. Aku udah 1000 aja. Nah, berarti bakal bener tuh. Bisa menawar nunggu itu. Nah, maka bilanya bakal balik wajiblah belajar. Siapa yang membimbing wajib belajar tuh? Walinya, abahnya. Nah, yang bertanggung jawab, jaka ibarat abahnya kadada kainya dan sanak Tuhannya yang membimbing si orang tadi belajar sifat 20 mulai akil balik. Ternyata kita kada belajar sifat 20 mulai akil balik, hanyar umur 40 tahun hanyar belajar, minta ampun kita lawan Tuhan. Berarti dari umur anggaplah 15 tahun umur balik sampai 40 tahun itu berdosa seikungan awak. Walaupun inya beribadah, kahulu membawa dosa, kahilir membawa dosa. Nah, tapi kita minta ampun lawan Tuhan. Nah, lalu belajar ini kita berniat mudah-mudahan paham dan kawa pulang melajarakan ke anak bini. Nah, lalu belajar sifat 20 ini napa pulang manfaatnya? Jadilah kalau hukum belajar wajib, kada kawa diwakilakan. Bila kada belajar berdosa. Nah, apa dosanya orang kada belajar sifat 20? Nah ini yang paling mengkhawatirkan su'ul khotimah. Karena orang yang kada belajar sifat 20 boleh jadi i'tikadnya salah. Boleh jadi i'tikadnya menyimpang. Contoh i'tikad yang kada bujur berisi sangkaan hati bahwa segala sesuatu yang lain daripada Allah memberi bakas. Minum banyu hilang haus. Jadi kehausan bang, minum banyu hilang haus. Parasa kita yang menghilangkan haus itu banyu. Nah, berarti sudah salah i'tikad. I'tikad yang salah kayak ini tabawa mati. Nah, kadalah aja kita suul khotimah, berbahaya. Jadi ada dosa yang kada terampunkan walaupun kita beristighfar. Hari-hari beristighfar tapi kada diampuni. Kenapa? Karena pemahaman itu kada hilang. Pemahaman yang salah itu kada hilang. Jadi kalau urusan syirik yang samar, kita ini mau syirik yang batarang-tarangan kada mungkin bang. Tapi syirik yang samar ini yang bisa menyangka ubat yang menyembuhkan, menyangka banyu hujan yang maulah salismaan, menyangka usaha yang mendatangkan rezeki, menyangka kekuatan yang mendatangkan gancang, macam-macam ya. Sangkaan-sangkaan itu salah berataan.
Nah, maka belajar sifat 20 di antara hikmah manfaatnya menyelamatkan kita dari penyimpangan akidah. Nah, menyelamatkan kita dari kemusyrikan yang samar di dalam hati. Satu di antaranya. Lalu yang kedua pulang manfaat orang belajar sifat 20, inya orang tadi menjadi kenal dengan Allah, makrifat dengan Allah. Karena awal-awal orang beragama ini adalah awaludin ma'rifatullah. Awal-awal beragama nih yaitu mengenal Allah. Lalu mengenal Allah kayak apa caranya yang disepakati oleh ulama yang hukumnya wajib itu belajar sifat 20. Itu ijma ulama. Nah, arti ijma ini disepakati ulama ahlu sunnah wal jamaah supaya kita jangan sampai terpengaruh ajaran-ajaran yang sesat. Ada kena ajaran yang Nabi kan ada 73 kena umatku terbagi di akhir zaman. Satu aja yang ahlu sunnah yang selamat, 72-nya dalam neraka berataan. Nah, maka sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah yang satu golongan yang selamat itu bila tauhidnya Asy'ariyah Maturidiyah yaitu sifat 20. Bila fikihnya madzhabul arba'ah kita Imam Syafi'i. Bila tasawufnya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, ke bawah-bawah sini Imam Ghazali, ke bawah Al-Haddad. Nah, itu anunya aja kita sepakat tuh dah ulama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk wasiat dari guru kita guru sekumpul. Dan itu tercatat dalam kitab-kitab. Jadi kalau kita berisi pelajaran tauhid mana yang wajib dipelajari yang diijmakan ulama yaitu sifat 20. Ini yang wajib. Pelajaran yang lain pada itu pang tauhid misalnya kada wajib. Misal pian belajar martabat 7, kada wajib tuh. Tapi silahkan aja hendak, cuma kada wajib. Nah, misalnya pian belajar ilmu misalnya ilmu apa nih? Amal ma'rifat tingkat tinggi misalnya, kada wajib juga tuh. Nah, atau ilmu supaya langsung melihat Tuhan misalnya, kada wajib juga. Yang wajib tuh kayak apa? Belajar sifat 20. Bila kada belajar sifat 20 dikhawatirkan i'tiqadnya salah dan menyimpang. Nah ini maka para ulama sudah sepakat. Lalu ada orang yang memahapak lawan sifat 20 misalnya, tapi tak arti memahapak lah, meremehkan. Sifat 20 itu pelajaran dasar, pelajaran kananakan. Palingnya benyanyian aja. Allah wujud, tidak bakal paling gitu loh Kak. Nah, lalu meremehkan dengan sifat 20, murtadlah orang tersebut. Nah, jadi hati-hati dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Nah, dalam kitab Tuhfatur Raghibin meremehkan perkara yang diijmakan ulama hukumnya murtad. Meremehkan yang sunnah hukumnya murtad, apalagi meremehkan yang wajib, apalagi yang wajib ini diijmakan oleh para ulama. Nah, jadi hati-hati benar kalau pengen misalnya merasa belajar marifat tingkat dewa nih tinggi benar sampai yang jadi Tuhan. Nah ini lalu memahapal lawan yang pelajaran syariat, lawan pelajaran sifat 20. Nah ini hati-hati waspadalah. Kada kerasaan, kada menyangka bahwa ini sudah keluar dari orang Islam yang sesungguhnya. Nah itu penting kita tahu tuh. Nah lalu hukum belajar sifat 20 dan malajarakannya wajib. Malajarakannya wajib, belajarnya wajib. Lalu bila kita sudah tontong belajar sifat 20, ini yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Yang minimal wajib ya kita. Sampai ke mana belajar sifat 20 ini tontong? Sampai kita dua cirinya. Nah, bila ciri itu ada, tontong untuk belajar sifat 20 artinya pacah di kita sifat 20. Bila dua itu kada ada, nah itu sifat apa tuh kada tahu juga. Satu dulu imbahnya belajar sifat 20 nih, bercangkal beribadah. Nah, itu cirinya. Bertambah rajin beribadah, bertambah gemar beribadah, bertambah tuju lawan akhirat. Satu. Yang kedua, hatinya bersih dan ikhlas. Nah, ini. Jadi belajar sifat 20 itu dasar yang menimbulkan cangkal beribadah dan hatinya bersih ikhlas. Jadi kalau kita belajar sifat 20 hati belum kawa ikhlas, belum tuntung lagi belajar sifat 20, belum cangkal beribadah, belum tuntung juga. Nah ini sudah kesepakatan para ulama, ciri orang belajar tauhid benar hasilnya pasti dua, cangkal beribadah dan ikhlas. Inilah yang disebut kekasih Allah. Di kekasih Allah tuh karakternya dua aja, cangkal beribadah dan ikhlas. Nah, ciri kada ikhlas, ciri kada ikhlas.
ujub dalam beribadah, bangga lawan diri, rasa harat, rasa pembisanya, rasa mampu, rasa bisi kelebihan, rasa sugih, rasa pintar, rasa alim. Nah ini ujub narannya. Itu ciri kada ikhlas dalam beribadah. Ria ciri kada ikhlas. Sombong ciri kada ikhlas. Alman tuh katuju memandir kebaikan seorang. Nah alman tuh merasa berjasa ciri kada ikhlas juga. Nah, jadi orang yang kada ikhlas ini ketahuan dari hatinya berpenyakit. Nah maka pelajaran sifat 20 ini menjadikan orang tadi hatinya bersih ikhlas dan cangkal beribadah.